Berbeda. Anda ini jangan jadi kompor. Bukan kompor. Jadi ini sekarang mahasiswa kehilangan idealisme atau mereka sibuk sendiri dengan tantangan hari ini, Bro? Takut. Takut. Intinya takut. Gitu. Wah, Intinya takut ya? iya, nanti kalau diretaliasi gimana? Kalau dibalas kita yang dihukum, kita ini. Pengecut semua, zaman saya. Jangankan dikeluarkan dari UI. Ditembak mati aja kita siap kok. Pertama, yang ditebar nyampe apa enggak? Mahasiswanya itu masuk angin apa enggak? Gitu loh. Tapi banyak mahasiswa yang jadi tahanan loh dari demo kemarin. Lah, Saya dengar sampai 600 hingga 800 orang. 900-an. Iya. 900-an kan. Nah itu ditahan kan? Iya. Oh. Temennya emang bilain, enggak, takut. Jadi begitu ditahan, efek deterrennya muncul. Wah nanti kita digituin juga, takut. Minyak naik, nanti ribut pacok-pacokan. Papua belum selesai, ribut lagi di sana. Aceh sudah boiling, udah mendidih nih di sana. Papua juga ya. Banyak yang bilang juga katanya, ini Indonesia menuju kemana sih nih? Ini kayaknya lagi mengalami krisis kepercayaan, Prof. Terhadap pemerintah. Yang saya baca sih seperti itu, Prof. Iya. Ini benar apa enggak sih, Prof? Ya benar. Kita buka internet, podcast mana saja. Kayaknya kalau nggak nyerang pemerintah, nggak ditonton dan nggak afdol. Gitu. Itu udah merata. Yang jadi problem adalah apakah ini menjadi kanal keresahan atau tidak atau belum gitu. Jadi kalau baca dari internet seolah-olah besok ada revolusi gitu, enggak. Justru menjadi kanal pelepas kemarahan. Malahan ya. Iya. Sampai di sana aja tidak akan terjadi. Iya, udah puas maki-maki kayak begitu. Enggak, karena gini, Prof. Tahun 98 itu yang jadi motor pergerakan kan mahasiswa. Nah, menurut Prof nih, 2026 ini mahasiswa tempatnya ada di mana sebetulnya? Mahasiswa sekarang dari Gen Z ya, dari generasi Alpha, nah, mereka marah itu, tapi penakut kok. Penakut. Maksudnya karakter dari generasi X mungkin yang di 98 Itu sekarang kan Z berbeda, ya. berbeda. Anda ini jangan jadi kompor. Bukan kompor. Mahasiswa sekarang udah seneng maki-maki di sosmed. Kalau saya jadi pemerintah, biarin aja selama di sosmed. Dan bener. Maki-maki, nggak dikanalisasi. Nanti kita demo besok yuk. Nggak ada yang mau. Contohnya ini kasus yang sedang berjalan nih kan. Kasusnya Bahlul di UI. Yang S3 disertasinya itu. Iya. Jadi kan UI men-scores pembimbing-pembimbing 3 orang itu, termasuk Bahlul sendiri. Lalu mereka memprotes melalui pengadilan. Dibawa ke pengadilan PT UN, Tata Usaha Negara. Menang. Mereka ini menang nih. Yang menang sisinya Pak Bahlil. Iya. Naik ke Melawan Universitas Indonesia. iya, ya? Oke. banding. UI banding gitu. Nah, menang lagi Bahlil gitu kan. Nah, sekarang dalam proses untuk sidang Mahkamah Agung, MA. Sidang MA, nah, marah nih. 301 guru besar di UI menandatangani petisi yang namanya amicus curiae. Amicus curiae itu artinya sahabat pengadilan. Mereka memberikan opini non justisia tapi bisa menekan pengadilan. Iya. Nah, ngajak nih mahasiswa, saya ikut, saya bukan pengurus tapi iluni
Ikatan Lulusan UI, ngumpul, bikin petisi, sejam yang lalu baru dirilis. Ngajak mahasiswa, nggak ada yang mau. Tanda tangan, nggak ada yang mau tanda tangan. Mahasiswanya? Iya. Kenapa? Ini kenapa? Alasannya bikin aja sendiri, nanti kami yang mengamplifikasi. Oh. Saya bilang, Jadi ini sekarang mahasiswa kehilangan idealisme atau mereka sibuk sendiri dengan tantangan hari ini, Bro? takut. Takut. Intinya takut. Gitu. Wah, Intinya takut ya? iya, nanti kalau diretaliasi gimana? Kalau dibalas kita yang dihukum, kita ini. Pengecut semua, zaman saya. Jangankan dikeluarkan dari UI, ditembak mati aja kita siap kok. Nah, Beda itu, generasi ya beda sekarang. generasi. Jadi sebetulnya beda apa ya? Berevolusi atau apa? Dulu kan zaman dulu, Prof. Dia kan rela tidur di kampus lah, apa ini gerakan ini kayak gitu. Kalau emang nggak punya duit. Tapi bukannya demo kemarin itu salah satunya penggeraknya mahasiswa, Prof, yang Agustus tahun lalu. Iya, harus dilihat dari dua hal. Pertama, yang ditebar nyampe apa enggak? Mahasiswanya itu masuk angin apa enggak? Gitu loh. Tapi banyak mahasiswa yang jadi tahanan loh dari demo kemarin. Lah, Saya dengar sampai 600 hingga 800 orang. 900-an. Iya. 900-an kan? Nah itu ditahan kan? Iya. Oh. Temennya emang bilain, enggak, takut. Jadi begitu ditahan, efek deterrennya muncul. Wah nanti kita digituin juga, takut. Kalau dulu kan zaman saya, kita ditangkap nih kan, misalnya teman-teman saya ditangkap, saya nggak pernah ditangkap. Karena bagi saya ditangkap itu di dalam penjara kita nggak bisa berontak, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang ditangkap itu bodoh. Tapi nanti kalau lu ketangkap gimana? Kalau gua ketangkap bukan karena bodoh, itu kecelakaan namanya. Nah, saya yang di dalam penjara misalnya, itu ketika diperiksa ya mereka bilang saya sama teman-teman kok nggak sendirian, dia sebutin aja temennya. Ini rumahnya di sini, rumahnya di sini, rumahnya di sini. Begitu ditangkepi, dimasukin bareng. Kenapa lu sebut gua ya? Gua biar ada temennya di sini kan gitu. Dan Tapi biar berimbang ya Prof ya. Zaman 98 kalau kita tarik ke belakang. Selain mahasiswa juga ada tokoh nasionalnya yang bergerak. Misalnya Prof, Pak Amin Rais, Nurkolis Majid, Abdurrahman Wahid, Syafi'i Ma'arif, dan banyaklah tokoh reformasi. Itu sekarang itu kemana? Apakah tidak ada regenerasi atau gimana Prof? Gini, zaman itu saja, itu 70% yang ikut yang kamu sebut itu tadi namanya, itu bukan sudah 70% mateng, baru numpang di belakang. Oh sama aja dong. Yang ngambil resiko dari awal seperti saya dan beberapa teman ITB, teman-teman di UI, ayam sayur juga belakangan dia baru ikut. Sama terutama ITB itu yang bergerak dari awal itu menghadapi resiko luar biasa juga gitu. Sehingga kalau ngomong wah tokoh nasional itu numpang di tikungan. Amin Rais munculnya kapan? Pertama kali secara tidak sengaja naik ke atas mobil Kijang di DPR, itu dia nggak ikut, lagi ada demo. Saya ada di situ, dia ditarik anak-anak, disuruh naik. Orasi, baru pegang mic, dilempari sandal sama anak-anak. Akhirnya nggak jadi, tapi 10-15 detik dia pegang itu sempat difoto kemana-mana. Besoknya nyebar Amin Rais mimpin. Dipersepsikan jadi tokoh reformasi loh akhirnya. Kalau bukannya melebih-lebihkan, tapi kalau teman-teman bilang Soeharto jatuh itu karena satu faktor aja. Si Kiki nggak dibunuh dari awal gitu. Dan saya nggak mau muncul karena alasan keselamatan itu gitu. Tapi baru-baru ini muncul tuh Pak Amin Rais dengan YouTube-nya yang ngelempar isu itu pelangi. Itu gimana Prof? Terus di take down tapi
ini akhirnya pakai VPN masih bisa nonton. Ya, dia bilang kan Teddy sama terang-terangan Teddy sama presiden homo kan gitu. Ya, Iya. ya pasti di take down lah. Tapi masih bisa tonton pakai VPN. Nggak di take down, apa sih istilahnya tuh? Nggak bisa ditonton ya dari dalam negeri. Mau komen gue. Pakai VPN. Di apa namanya tepi jurang di podcast. Ah, nggak apa-apa, saya ditanya itu bener apa? Ini kan tanya komen tentang Pak Amin Rais. Ini kontennya itu loh. Iya. Sebagai teman lama, jawabannya apa gitu loh bro? Lah saya ditanya, Tapi ada bukan saya hikmahnya. ditanya, saya nggak tahu, nggak kok no comment saya. Kenapa orang saya nggak pernah pakai, jadi saya nggak tahu. Gitu. Tapi ada hikmahnya, Prof. Waktu Idul Adha dikirimin sapi 1 ton sama Tiwi itu. Hah? Pak Amin dikirimin sapi 1 ton. Siapa dikirim? TIW. Apa kode? Pak Pakai Amin. kode. Oh iya, Yang ngirimin itu ada kodenya TIW. Apaan tuh artinya? TIW. Iya, itu kan singkatan nama panjangnya, men. Apaan tuh? Gua nggak. Dia tahu ada itu. Oh, gitu ya. Iya, Sebutlah gua nggak ngerti. kembali ke laptop lagi. Daripada kita ngurusin pelangi-pelangi alangkah indahnya itu, bro. Jadi sekarang nih banyakkan elit politik terlalu sedikit negarawan ya untuk membantu presiden meluruskan Mereka semua ini sebetulnya udah frustrasi, banyak yang frustrasi, yang optimis nunggu, semua nunggu nih. Iya. nunggu momen. Nunggu momen nanti kalau ada pergolakan, kalau yang belum ikut, belum masuk, mereka berharap masuk. Ada pertanyaan juga, Prof. Bisa nggak sih itu reformasi bergerak tanpa mahasiswa? Itu bisa nggak sih, Prof? Bisa, tapi bentuknya bukan reformasi yang terarah, yang terstruktur dengan target yang jelas. 98 itu targetnya turunin Soeharto, jelas. Kalau sekarang nggak ada jelas targetnya, fragmentasi sasaran, sehingga yang terjadi mahasiswa hanya bisa jadi trigger, tapi tidak bisa memimpin perubahan. Mengapa? Perubahan yang akan terjadi ini lebih riot, kerusuhan, betul-betul kerusuhan. Karena ngeri ya. kelas bawah, kalau kelas bawah nggak bisa dikontrol. Orang udah lapar beneran, ngamuk. Tapi tidak ada di dunia ini kelas bawah itu yang memimpin sebuah perubahan sosial yang serius. Seperti reformasi, apalagi revolusi. Nggak ada kelas bawah bisa mimpin. Pasti kelas menengah ke atas. Nah, jadi kalau berharap mahasiswa itu kelas menengah. Kelas menengah ya. Iya, jangan berharap dia bisa memimpin, sementara masyarakat umum, rakyat itu tidak akan mampu memimpin dirinya sendiri untuk perubahan yang serius, yang besar. Akibatnya apa? Skirmishes tadi saya sebutkan, skirmishes. Letupan di sana-sini, kerusuhan di sana-sini, kecil-kecil tapi banyak dan sering. Orang protes tambang, ribut, bacok-bacokan. Orang protes minyak naik, nanti ribut, bacok-bacokan. Papua belum selesai, ribut lagi di sana. Aceh sudah boiling, udah mendidih nih di sana. Papua juga ya. Ya, Papua jelas. Aceh mendidih apa karena apa namanya? Bagaimana pemerintah menghandle bencana kemarin? Itu sangat itu ya, dimulai dari masalah pulau itu, rebutan pulau. Ini kan pride-nya Aceh. Setelah itu penanganan bencana sampai sekarang aja masih banyak yang terlantar, nggak terurus. Gitu, Iya, sehingga gubernurnya aja memimpin bilang jangan salahkan kami kalau kami nanti minta merdeka gitu. Nah, tapi tidak menyatu ke dalam satu isu tunggal yang bisa menggulingkan satu rezim.
Yang terjadi itu ya skirmish. Skirmish itu orang naik motor senggolan, berantem, tusuk-tusukan. Dan itu makin sering, dengan frekuensi makin tinggi. Sementara polisi kewalahan, nangani kayak gitu. Sekarang ada jawabannya katanya. Ya kan ada 700 batalion tentara yang sedang dididik sekarang. Komcat itu ya, Prof? Bukan? Enggak, Bukan. batalion. Oh, batalion. Dikembangkan lagi. Batalion Itu teritorial. kira-kira targetnya apa sih, Prof? Apakah 2029 atau memang benar penguatan pertahanan dan... Berarti kan udah kayak mau perang panjang kan itu kan? Kalau hanya tentara yang bego aja yang berpikir seperti itu, perang panjang. Wong sekarang itu perang Iran lawan Israel itu. Israel sama AS. Perangnya cuman kayak main game di komputer aja, dung tembak sana, dung. Iya. Mana pasukannya yang bawa senjata lari-lari tembak-tembakan kan nggak ada. Iya. Bom sana, bom sini. Jarak jauh semua ya. Sementara kita dilatih lari-lari pakai senjata kayu untuk latihan gitu. Nah, Udah drone. itu ada tulisannya mantan penasihat militer di PBB dari Angkatan Darat itu sangat jelas mengkritik itu, mengkritik ke strategi kebijakannya Menhan yang sekarang gitu. Apa itu yang dikritik, Prof? Ya itu bikin batalion tempur yang di batalion teritorial nanti persiapan untuk perang. Nah, bukan itu, dia bilang yang kita butuhkan sekarang itu adalah anggota militer yang baru, yang mengerti AI, yang mengerti drone, yang bisa mengendalikan komputer untuk perang. Perang masa depan itu seperti itu, bukan gotong-gotong senjata lagi gitu. Atau itu sebenarnya hanya kamuflase dari ini dibentuk untuk mesin politik. Ada nggak ke arah sana? Saya ada baca soalnya satu teori teori seperti itu. Menurut Prof gimana? Iya pasti ada unsur itu, tapi itu bukan alasan tunggal untuk bikin itu gitu. Ada berbagai alasan, termasuk untuk menyedot anggaran. Oh, untuk menyedot anggaran. Iya. Seperti itu ya. Prof mau tanya dong. Kan ada waktu ini dari majalah The Economist ya, yang ada artikel Prabowo Jeopardize Indonesian Economy and Democracy. Prof setuju nggak dengan tulisan dari The Economist itu? Karena kan heboh nih. Ya setuju lah, pasti memang faktanya begitu. Begitu ya, Prof? Iya, faktanya begitu. Jadi Jadi ini apa yang menjadi strategi MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, itu program yang kurang tepat atau gimana, Prof menilai? Bukan kurang tepat, tidak tepat. Sama sekali? Sama sekali. Semua orang udah ngomong, semua studi udah menunjukkan macam-macam. Lalu dianggap hanya karena pemimpinnya korup, diganti pemimpinnya. Saya mau tanya ke apa kriteria untuk jadi pemimpin itu? Pejabat ya, bukan pemimpin, pejabat. Satu, pendidikannya dalam bidang itu. Meritokrasi jadinya. Iya. Si Nani Deyang ini dalam bidang itu enggak. Wartawan dia. Pendidikannya kan enggak. Dia jurnalis kan ya? Iya. Yang kedua, apakah pekerjaannya dalam bidang itu? Tidak. Tidak, dia wartawan saya. Oh gitu, Bro. Majalah Bangkit. Tabloid Bangkit. Nah, pendidikannya tidak, pekerjaannya tidak. Yang ketiga, tidak. pengalaman tidak. Yang keempat, minimal tuh minat. Dia punya minat itu enggak? Minat bisa dilihat dari mana? Dari tulisan dan dari omongan. Pernah dia nggak ngomong kayak gitu? Jadi faktor keterpilihan jadi apa, Prof? Jadinya
kedekatan, orang jelas, semua orang tahu dia Loyalisme jadinya. loyalis, dia orang yang menyebarkan hoax tentang Ratna Sarumpait disiksa dulu, kan dia yang membisiki Prabowo bahwa Ratna Sarumpait itu ditangkap, dihajar polisi untuk mendiskreditkan waktu itu ke zamannya siapa ya waktu itu presidennya? Pemilu ini, pemilihan kedua. Gus Dur. Iya. Pemilihan kedua. Gus Dur ya. Jokowi. Enggak dong, Jokowi yang term kedua. Oh kalau iya nggak salah. Jokowi, ya Jokowi. Jadi kedekatan Bu Deyang ini berawal dari sana Iya, dengan Pak Prabowo. Berarti iya. pertimbangannya presiden ngangkat itu karena faktor loyalitas. Ya pasti. Prof, Lalu ukuran apa kalau itu bukan loyalitas? Iya. Gitu. Prof ini saya mau tanya nih, apa 3 hal penting yang paling mendesak deh yang harus diselesaikan Indonesia nih mulai hari ini tuh apa sih? 3 hal aja nih, kita kerucutkan. Satu, ekonomi, ya. Karena ini beresiko sangat tinggi nih. Ekonominya tuh apa? Ya, saya bukan ekonom, saya nggak akan komentar itu. Tapi udah jelas ekonomi. Nilai tukarnya stabil, kan? Nggak harus turun serendah-rendahnya gitu, tapi stabil aja enggak. Gitu. Terus cegat utang luar negeri, tambahan utang luar negeri. Yang kedua, lebih fokus. Itu kritiknya Dino Patijalal kan sangat tegas dan jelas. Ini presiden jangan terlalu banyak Keluar janji negeri, gitu ke luar negeri. 1 hari dalam 6 hari itu di luar negeri kayak gitu. Dan dia berikan kisi-kisinya yang bagus itu begini begitu gitu. Direspon negatif oleh Teddy kan? Iya, berlebihan sih kalau menurut saya. Ya responnya. berlebihan ya. Kan sebagai pejabat dia harusnya terima kasih sudah memberikan masukan kayak gitu. Nanti saya akan diskusi dengan presiden. Ini enggak. Dia bilang ke luar negeri bayar sendiri. Masa presiden bayar sendiri itu Itu lebih ngawur lagi. udah tambah ngawur aja gitu kan. Jadi kurban pakai APBN, keluar negeri bayar sendiri gitu ya. Iya. Ini terakhir nih Prof, pertanyaan saya yang terakhir nih. Sebetulnya Indonesia ini hari ini nih lebih membutuhkan pemimpin yang berani apa rakyat yang berani sih? Dua-duanya nggak ada. Jadi saya tidak berkomentar karena dua-duanya tuh nggak ada. Pemimpinnya aja takut semua, apalagi rakyatnya. Pemimpin itu bukan takut ya, oportunistik sifatnya. Jadi dia nunggu momen, dia ikut masuk, dia ikut korup. Gitu. Jadi sekarang udah terlalu sedikit negarawan, lebih banyak ke ini ya, oportunis, elit politik oportunis gitu ya. Kalau oportunis itu bahasa yang paling halus yang saya pakai. Otaknya tuh garong. Saya kenal banyak teman-teman di atas tuh banyak kayak gitu. Nggak pernah tuh saya lihat niat omongan, oh nanti kita bangun ini untuk masyarakat di sini, ini sikap-sikap negarawan seperti yang dulu kan tentara seperti Pak Tri Sutrisno aja nggak mau pakai mobil dinas, istrinya naik angkot. Iya. Coba. Oh. Istrinya naik angkot, istrinya Kasat loh, istrinya Panglima naik angkot, nggak pakai pengawal, nggak pakai ini. Sudah lunturnya ini ya, Prof ya sekarang ya, idealisme gitu ya. Iya, Nasionalisme juga luntur loh, saya pikir ya. nasionalisme kan gimana orang mau jadi nasionalis? Cuanisme aja yang paling tinggi sekarang ya. Cuanisme. Jadi cuan itu orang ini udah parah ini. Ada harapan nggak sih Prof? Kita berbalik dari ini naik lagi take off tuh, Iya. bagaimana caranya Prof? Ada nggak sih? Kita kan Saya optimis. Saya selalu optimis. kita terhadap- pernah di 98 naik lagi. Nah, Ini- bisa nggak kita Kayak begitu? gini. Bisa, mungkin. Caranya gimana Prof? Kita tunggu roboh dulu. Prof, Masih lama Prof. thank you ya. Ciao.